Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah tentang kejadian horor yang berjudul Penumpang Tak Kasat Mata. Bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Namaku Bayu. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Di sela-sela kesibukanku mengerjakan skripsi, aku menjadi driver ojek online. Kerjaan sampingan ini baru kulakukan sekitar 1 mingguan. Maklum, di saat penat dan mentok karena mengerjain skripsi yang gak kelar-kelar. Jadi driver ojol memang lumayan buat refreshing. Selain tambah teman baru, aku jadi lebih banyak belajar tentang karakter penumpang. Mulai dari yang pendiam, cerewet, sampai yang paling ribet. Meski gak mudah awalnya, tapi semua aku jalani dengan senang hati. Setidaknya ini melatihku untuk bisa bergaul dengan orang lain. Sebab aku tipikal introvert dan gak banyak teman di kampus. Bahkan di antara teman-temanku aku paling skeptis untuk hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Aku tak pernah percaya sesuatu yang tak kasat mata itu ada dan nyata. Logikaku selalu unggul dan mengalahkan rasa takutku. Hingga suatu hari kejadian di luar nalarku terjadi. Sesuatu tak kasat mata itu nyata di hadapanku. Saat itu aku tengah rebahan di kos sambil main HP dan cek aplikasi ojek online. Dan tiba-tiba ada notifikasi kalau ada penumpang yang sedang mencari driver. Aku cek dan tak jauh dari kosku. Langsung aja aku ambil, lumayan karena seharian aku di kampus. Jadi baru kuaktifkan aplikasinya di HP-ku. Menunjukkan pukul 20.45 malam. Aku segera bergegas menuju lokasi. Gak berselang lama aku hampir sampai di tempat si penumpang tadi. Terlihat dari kejauhan di bawah penerangan remang-remang lampu bohlam 5 watt warna kuning. Ada wanita cantik masih muda, rambutnya terurai panjang, dengan perawakan kurus berdiri di depan gardu ronda. Dalam hatiku ini cewek berani juga, tunggu di sini sendirian. Malam-malam sepi, belum lagi ada pohon beringin gede dan rindang di belakang gardu ronda. Tak berpikir panjang, ku hampiri wanita itu. Atas nama Mbak Aisyah ya? Iya mas. Segera ku raih helm dan ku berikan ke wanita itu. Sembari menunggunya memakai helm dan menaiki motor, aku melihat sekeliling. Lalu kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 21:10. Dalam batinku sepi banget di sini. Sekeliling gelap, hanya pepohonan dan gak ada orang sama sekali. Tiba-tiba saja merinding, lalu diikuti tiupan angin yang terasa dingin menusuk tulang. Pikiranku kemana-mana, seolah ada sesuatu di tempat itu. Mungkin cuma perasaanku aja, karena memang lagi dingin hawa di sini. Setelah siap, segera ku jalankan motor dan menuju ke lokasi sesuai map. Menjauh perlahan dari tempat itu, tiba-tiba tercium aroma wangi yang sangat kuat menusuk hidung. Entah dari mana asal wangi itu. Sedari tadi aku tak menciumnya. Mungkin di sekitaran sini ada bunga yang mengeluarkan aroma wangi di malam hari. Batinku aku melaju dengan kecepatan sedang. Terlihat dari kaca spion, wanita itu hanya tertunduk. Kuberanikan diri untuk menyapanya. "Ma, habis dari mana? Kok nunggu di sana tadi?" tanyaku dengan ramah. "Dari kampus habis kuliah mau pulang," jawab wanita itu dengan nada lirih dan berat. Seketika itu juga aku terdiam, seolah ada sesuatu dengan wanita itu. Namun aku tak berani untuk bertanya lagi, takut merasa tak nyaman dengan pertanyaanku. Setelah percakapan itu, aku memilih diam selama perjalanan. Sekali kulihat HP yang terpasang di motor. Saat itu menunjukkan pukul 21:15. Dari lokasi ke map tujuan kira-kira 15 menit perjalanan. Lalu kecepatan motorku tambah karena saat itu jalanan sepi. Setidaknya bisa memangkas waktu untuk sampai ke tujuan. Namun kejadian aneh terjadi. Aku yang sedari tadi menjauh dari tempat penjemputan tiba-tiba melewati jalan yang sama.
dan kembali ke tempat itu lagi. Aku ingat betul dan kulihat sekeliling. Ini tempat yang tadi. Ada gardu ronda tepat di belakangnya, pohon beringin tinggi dan rindang. Kenapa aku hanya berputar di sini? Padahal aku sadar. Tadi sudah berjalan menjauh. Kutepikan motor dan kurai HP yang tertempel di motor dan lihat secara detail map lokasi. Kita salah map gak ya mbak? Kok muter lewat sini lagi? Aku masih menggerakkan jariku untuk melihat map. Dan wanita itu tak langsung menjawab. Segera kulihat kaca spion. Sontak aku terperanjat dan kaget. Wanita yang ada di belakangku raib. Sontak kupejamkan mata. Lalu kubuka mata dan melihat ke belakang. Wanita itu masih ada, masih duduk di belakangku. Pikiranku campur aduk, jantungku berdetak kencang. Aku hanya menatap ke depan dengan badan gemetar dan merinding hebat. Apa mungkin aku kelelahan? Sampai konsentrasiku menurun. Batinku tiba-tiba wanita itu berucap, "Masih lurus mas rumahku." Tak pikir panjang untuk menjawab. Segera aku jalankan motor dan menjauh dari tempat itu. Masih gemetar seluruh badanku dan keringat dingin keluar. Pikiranku campur aduk antara takut dan tidak percaya dengan yang kulihat. Tiba-tiba bau anyir menyeruak, menusuk hidung. Kuat sekali aroma itu, seperti daging busuk terkena air. Entah dari mana asal bau itu. Hingga logikaku terhenti dan rasa takut menyelimuti. Tiba-tiba pandanganku tertuju ke kaca spion. Dan lagi-lagi kudapati kejadian yang membuatku terperanjat dan sangat takut. Di kaca spion wanita itu terlihat pucat dengan beberapa luka di wajahnya. Dan darah menetes ke bawah kepalanya. Entah apa yang barusan kulihat. Aku coba mengendalikan diri. Namun bahuku terasa berat. Bergidik merinding, bulu kuduku, kupacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tak menghiraukan wanita yang ada di belakangku. Dalam pikiranku semoga lekas sampai tujuan dan tak terjadi apa-apa. Setelah melewati jalan sepi dan minim penerangan, aku mulai melihat ada satu rumah. Bangunan berarsitektur Jawa cukup besar dengan pagar kayu setinggi 1,5 meter yang terpasang rapat. Lalu kulihat map di HP dan sepertinya itu rumah yang dituju. "Rumah depan itu ya mbak?" Tanyaku singkat. "Iya mas." Segera aku menepi dan berhenti di depan pagar pintu masuk rumah. Lalu wanita itu segera turun dan berucap, "Saya ambil uang dulu mas." Wanita itu berjalan masuk ke rumah itu. Sekitar 5 menit aku menunggu. Namun wanita itu tak kunjung keluar. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 22.35. Tak ingin berlama-lama, aku putuskan untuk masuk ke rumah itu. Tok tok tok. "Permisi Mbak Aisyah." "Ya, tunggu sebentar." Pintu pagar terbuka. Terlihat wanita umur 50-an, berambut pendek, dengan mata yang terlihat sembab dan pucat. "Ada perlu apa ya mas, malam-malam?" "Maaf bu, saya mau ketemu Mbak Aisyah yang tadi menggunakan aplikasi ojek online karena belum bayar. Katanya mau ambil uang dulu karena bayarnya cash." Ibu itu menghela napas dalam-dalam yang diikuti dengan gelengan kepala dan diakhiri senyuman. "Mari mas masuk dulu dan duduk." Segera aku masuk pagar rumah itu. Cukup asri halaman rumah itu. Di depan ada teras dengan 2 kursi tamu dan 1 meja. "Silakan duduk mas." Ibu itu menyuruhku duduk. Lalu beliau bertanya, "Tadi yang pesan aplikasi ojek online ke mas atas nama Aisyah ya?" "Iya bu, benar, atas nama Aisyah. Maaf sekali ya mas jika anak saya sudah merepotkan. Sebetulnya..." Tiba-tiba ibu itu berhenti berucap sesenggukan, lalu meneteskan air mata. Aku tak tega melihat suasana saat itu. Aku hanya tertunduk dan tak berani untuk bertanya kenapa beliau menangis. Setelah sejenak menenangkan diri, ibu itu kembali bercerita. "Sebetulnya anak saya Aisyah itu sudah meninggal mas, 3 hari yang lalu karena kecelakaan di jalan saat akan pulang ke rumah." "Hah? Sudah meninggal bu?" Sontak saja aku kaget, terperanjat mendengar cerita beliau. Ku coba tenangkan diri, lalu kembali bertanya kepada beliau, "Di mana kejadiannya bu?" "Kejadiannya di desa seberang mas. Di tempat itu jalanan sepi, hanya ada gardu ronda dan pohon beringin tinggi. Kejadiannya sekitar jam 21.10 malam. Anak saya perjalanan pulang dari kampus pakai motor. Tiba-tiba terjatuh dan kepalanya membentur aspal dan meninggal di tempat.
Aku terdiam seolah mulutku terkunci, pikiranku kacau hingga aku tak merespon apapun. Mas, maaf bu, jadi anak ibu kecelakaan dan meninggal di tempat itu? Iya mas, betul. Kemarin juga ada driver ojek online yang mengantar anak saya ke rumah, sama seperti mas. Diminta jemput di lokasi serta jam yang sama, di tempat dan waktu ketika anak saya mengalami kecelakaan sekitar pukul 21:10 malam. Tanpa merespon apa yang ibu ceritakan, aku segera undur diri karena pikiranku yang kacau dan campur aduk. Ibu tersebut memberikan selembar uang sebagai ganti aku mengantarkan tadi, tapi kutolak dengan halus. Segera aku jalankan kendaraanku dan menjauh dari rumah itu. Dalam hatiku aku benar-benar mengantarkan seorang penumpang wanita. Ia berbicara padaku dan berada di belakangku. Namun hal yang selama ini kuanggap sebatas khayalan dan tak pernah ada itu ternyata salah besar. Nyatanya sesuatu tak kasat mata baru saja ada di hadapanku.